ketika tidak bisa melengkapi berkas itu, Ella, ada apa dengan kasus ini? Apakah mungkin karena Randy atau tersangka RB itu memang bukan pelakunya, sehingga untuk menemukan bukti yang mengarah kepada RB itu belum bisa, sehingga bolak-balik terus berkasnya, sehingga mungkin saja tersangka RB bukan pelakunya, sehingga kesulitan tadi dalam membuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Seperti itu. Berarti untuk menemukan kesesuaian antara pengakuan dengan bukti-bukti Ya, masih agak dirasakan. ya. Karena begini, Ella, pengakuan seorang tersangka ya, ketika pengakuan seseorang sebagai tersangka itu tidak bisa langsung diaminkan bahwa memang dia tersangka. Karena apa? Itulah tadi saya bilang persamaan asas praduga tak bersalah dan bagaimana setiap orang harus sama di mata hukum seperti itu. Bisa saja kemudian satu waktu ada peristiwa pemukulan atau mungkin pencurian atau mungkin ya kasus pembunuhan, kemudian seseorang datang mengaku bahwa saya adalah pelakunya. Kemudian serta-merta kemudian dihukum. Tidak, hukum mengatakan bahwa siapapun harus diselidiki, siapapun memang harus dicek. Ketika kamu mengaku itu, saya harus sinkronkan dengan bukti-bukti yang ada. Apakah memang kamu pelakunya? Ketika memang kamu pelakunya dengan bukti-bukti ya saya kumpulkan, ya kamu akan dituntut, kamu akan dihukum. Dari proses itu ketika tidak ditemukan bukti, maka mau tidak mau memang dia harus dilepaskan. Kembali lagi dalam tugas editorial Postupang hari ini Senin 7 Maret 2022, dan bagi Tribuners yang mungkin sudah membeli koran pagi ini bisa melihat ada di halaman 2 salam yang berjudul praduga tak bersalah. Nah, ini menyangkut apa? Kita akan dijelaskan langsung oleh koordinator liputan Postupang Pak Dr. Mileo yang bisa dijelaskan kepada Tribuners. Judul salam ini terkait dengan apa sebenarnya? Baik, terima kasih Ella. Selamat pagi Tribuners. Ya, Ella, Postupang hari ini pos editorial atau editorial di Postupang Senin 7 Maret 2022 ini kita mengangkat salam tentang praduga tak bersalah. Ini ada kaitannya dengan perlakuan terhadap tersangka dalam berbagai kasus, dan karena saat ini masih tetap yang menarik adalah kasus kematian Astrid dan Lael dengan tersangka Randy, maka salam hari ini juga ada kaitannya dengan kasus itu. Oke, terkait kasus pembunuhan Astrid dan Lael oleh tersangka Randy yang sampai saat ini kita ketahui bahwa sudah 3 kali bolak-balik berkasnya dari jaksa ke Polda dan masih belum menemukan titik terang. Ya. Nah, ini melihat hal seperti ini bagaimana Kak? Kami melihatnya seperti ini. Beberapa kali kami sudah ngobrol asik di sini kan, bersama beberapa pengacara ya, pengacara dari Astrid, keluarga Astrid dan Lael maupun pengacara dari tersangka Randy ya. Dari sini kita kembali kepada editorial asas praduga tak bersalah. Ini kita tahu bahwa banyak sekali wacana atau opini yang berkembang di masyarakat tentang perlakuan terhadap tersangka RB ini seperti apa, sehingga saat ini kita menulis tentang asas praduga tak bersalah. Artinya bahwa setiap tersangka apapun itu, termasuk tersangka RB ya, tetap kita harus mengenakan asas praduga tak bersalah. Artinya bahwa sepanjang kasus ini belum bisa dibuktikan atau belum ada keputusan yang tetap di pengadilan atau kekuatan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka kita tetap mesti menghormati bahwa si tersangka RB ini tidak bersalah atau mungkin belum bersalah karena hukum masih diproses seperti itu. Oke. Tetapi kalau misalkan seperti itu, kita kembali lagi ke kasus pembunuhan juga di waktu lalu, kasus di Sperko. Itu terjadi ada main hakim sendiri dan menyebabkan bupati itu banyak. Apakah hal seperti itu diperbolehkan kasus ini? Tentunya hal seperti itu tidak bisa diperbolehkan ya. Itu juga melanggar hukum kan. Tersangka yang belum terbukti secara hukum ya, secara keputusan pengadilan bahwa dia bersalah kemudian diamuk massa ya, seperti itu. Tentunya itu sangat disayangkan ya. Sekalipun memang benar dia pelakunya kemudian dia melaporkan diri seperti yang terjadi pada kasus Astrid dan Lael, di mana tersangka RB melaporkan diri sebagai pelakunya. Sekalipun demikian, tetapi tetap hukum atau proses hukum di tingkat penyidikan, di polisi, di tingkat penuntutan di jaksa hingga ke hakim
dia tetap harus mendapatkan hak-haknya untuk diperlakukan secara manusiawi, diperlakukan dengan cara-cara yang diatur dalam perundang-undangan seperti itu. Tidak bisa itu dibenarkan seperti itu. Dan semestinya ketika terjadi hal seperti itu bisa diproses hukum ya. Tetapi mau atau tidak, kemudian tersangka itu memproses hukum kasus penganiayaan atau amukan massa itu seperti itu. Karena kita tahu bahwa tadi yang seperti saya bilang, semua manusia itu harusnya diperlakukan sama. Karena ini kita tahu seperti pasal 7 ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ya, jelas mengatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum, sehingga mereka berhak untuk mendapat perlindungan hukum, perlindungan kenyamanan dia dalam beraktivitas dan sebagainya ya. Karena maka saya tadi bilang tadi diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi mau ras, agama, suku, bangsa, orientasi seksual, misalnya etnis, agama, atau karakteristik lainnya, disabilitas misalnya, tidak ada diskriminasi, semuanya sama di mata hukum. Dan untuk khusus kasus-kasus yang berkaitan dengan perkara pidana, maka itu tadi saya bilang, asas praduga tak bersalah tetap melekat dalam diri orang yang sedang diproses hukum itu. Dia tidak boleh diperlakukan istimewa tentunya. Tapi juga sama kan, ini kalau proses pidana ini kan antara korban dengan tersangka atau pelaku kan, keduanya tetap tidak boleh diperlakukan istimewa atau mungkin didiskriminasikan karena mereka sama. Seperti itu. Karena di mata hukum semuanya sama, kita juga berharap tersangka. Kita juga berharap ini yang dipraktekkan oleh para penegak hukum. Kita sangat berharap seperti itu. Tidak ada diskriminasi maupun tidak ada perlakuan istimewa. Karena itu makanya masyarakat juga mesti mengontrol ya setiap jenjang pemeriksaan ini, setiap bentuk-bentuk perlakuan penyidik mungkin terhadap tersangka, semua harus dikontrol. Dan kita bersyukur karena Aliansi Peduli Kemanusiaan ya sebagai perwakilan dari masyarakat yang tergabung dalam sekian banyak elemen di dalamnya terus mengontrol kasus ini ya, seperti itu. Dan kita melihat bahwa kontrol mereka ini sebenarnya bukan untuk mendiskreditkan penyidik ya, tetapi justru mereka untuk mendukung sebenarnya, memotivasi penyidik bahwa harus bertindak profesional dalam menangani kasus ini. Dan para penyidik juga tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat ya, untuk bisa menyelesaikan setiap tugas mereka. Baik, kita kembali lagi ke kasus Rani yang tadi sudah dikatakan bahwa ada terjadi bolak-balik ke berkas sudah 3 kali. Nah ini sudah 3 kali bolak-balik, tapi masih belum juga menemukan titik terang. Sebenarnya masalahnya di mana? Apakah memang ada kemungkinan yang menyebabkan hal ini akhirnya jadi seperti buram? Ya. Baik, ini Era dan Tribuners, bolak-baliknya berkasnya kita juga mengetahui hal itu ya, artinya fakta juga seperti itu bahwa mungkin di kasus-kasus lain juga terjadi, itu namanya proses hukum ya, dan itu juga mestinya kita hargai sebenarnya ya, karena mau berapa kali pun bolak-balik berkas itu ya, itu tidak menjadi masalah asalkan dalam bolak-balik itu memang benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, bukan ada kepentingan terselubung di dalamnya sehingga terjadi bolak-balik ya. Dan kalau Ella tadi menanya apa sebenarnya kenapa bolak-balik, mungkin kita redaksi tidak mengetahui hal itu ya, karena yang tahu kenapa sampai bolak-balik apa saja ya sebenarnya sih yang diminta jaksa untuk dilengkapi polisi itu menjadi kewenangan jaksa dan penyidik ya, dan itu tidak bisa dipublis ya, memang itu adalah rahasia mereka karena kalau dipublis tentu bisa aja kemungkinan ada menghilangkan barang bukti dan sebagainya ya, tetapi bukan soal apa yang diminta jaksa kepada penyidik dan bukan soal penyidik kenapa belum mampu, tetapi yang menjadi soal adalah kalau sampai terjadi tetap bolak-balik begini kan seperti tadi Ella tanya, ada apa sebenarnya, ada apa kenapa diminta berulang kali tapi belum bisa dilengkapi ya. Ini menurut saya mungkin hanya ada 2 kemungkinan kenapa bolak-balik ini. Pertama adalah bahwa penyidik belum profesional untuk melengkapi berkas yang diminta atau petunjuk yang diminta oleh jaksa ya, atau kedua permintaan jaksa itu mengada-ngada, karena kita tahu bahwa kenapa sampai kedua pihak ini
jaksa maupun penyidik tentu sangat profesional. Kita harus mengakui itu karena tidak mungkin mereka duduk di situ tanpa profesionalitas dalam mereka bekerja ya. Tentunya mereka punya kapasitas untuk itu sehingga mereka akan bisa melengkapi ya. Tapi kemudian ketika petunjuk-petunjuk itu tidak bisa dilakukan oleh penyidik, ya seperti itu tadi. Apakah penyidik tidak profesional ataukah apakah permintaan jaksa itu yang terlalu mengada-ada? Untuk menepis semua dua hal kemungkinan ini adalah ya caranya kalau menurut hemat saya ya, kenapa tidak dilakukan supervisi seperti yang diminta oleh pengacara Astrid ya, yang beberapa waktu lalu di sini. Supervisi oleh yang lebih tingkat atas, Mabes Polri. Tentunya datang, kemudian lakukan supervisi dan untuk bisa menuntaskan berkas ini apa sih sulitnya, apa kendala yang dihadapi penyidik sehingga tidak bisa memenuhi permintaan jaksa seperti itu. Sehingga ketika disupervisi, tentunya SDM, bukan kita mengecilkan SDM penyidik di Polda ya, tapi tentunya dengan banyak kepala, dengan banyak diskusi kepada orang yang lebih tinggi tingkatannya, ada mungkin masukan-masukan yang mungkin bisa akhirnya menyelesaikan hal itu ya, seperti itu ya. Tapi bisa juga ada kemungkinan seperti ini ya Mbak Ella. Ketika tidak bisa melengkapi berkas itu Ella, ada apa dengan kasus ini? Apakah mungkin karena Randy atau tersangka RB itu memang bukan pelakunya, sehingga untuk menemukan bukti yang mengarah kepada RB itu belum bisa, sehingga bolak-balik terus berkasnya. Sehingga mungkin saja tersangka RB bukan pelakunya, sehingga kesulitan tadi dalam membuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Seperti itu. Berarti untuk menemukan kesesuaian antara pengakuan dengan bukti-bukti Ya. masih agak dirasakan. Ya, karena begini ya, pengakuan seorang tersangka ya, ketika pengakuan seseorang sebagai tersangka itu tidak bisa langsung diaminkan bahwa memang dia tersangka. Karena apa? Itulah tadi saya bilang persamaan asas praduga tak bersalah dan bagaimana setiap orang harus sama di mata hukum seperti itu. Bisa saja kemudian satu waktu ada peristiwa pemukulan atau mungkin pencurian atau mungkin ya kasus pembunuhan, kemudian seseorang datang mengaku bahwa saya adalah pelakunya. Kemudian serta-merta kemudian dihukum. Tidak, hukum mengatakan bahwa siapapun harus diselidiki, siapapun memang harus dicek. Ketika kamu mengaku itu, saya harus sinkronkan dengan bukti-bukti yang ada. Apakah memang kamu pelakunya? Ketika memang kamu pelakunya dengan bukti-bukti ya saya kumpulkan, ya kamu akan dituntut, kamu akan dihukum. Dari proses itu ketika tidak ditemukan bukti, maka mau tidak mau memang dia harus dilepaskan. Karena pengakuan tidak menjamin bahwa dia memang bersalah. Pun sama seperti kasus kematian Astrid dan lain ini, walaupun ada pengakuan dari tersangka Randy saya pelakunya, tetapi di mata hukum mewajibkan untuk proses hukum itu terjadi untuk bisa mengarahkan bukti-buktinya. Apakah memang dia pelakunya, ataukah mungkin ada orang lain yang melakukannya? Seperti itu. Jadi itu adalah kemungkinan yang sudah ini adalah kemungkinan yang mungkin masyarakat juga memikirkan hal yang sama. Dan kalau misalkan diulang-ulang terus seperti ini, ada kemungkinan untuk SP3 ya, dihentikan penyidikannya. Ya, berdasarkan pernyataan juga dari pengacara ya, pengacara dari Astrid, keluarga Astrid, bahwa memang itu ada kemungkinan. Kenapa? Ketika bolak-balik ya Ella, ini kan proses hukum ya, bolak-balik berkasnya memang tidak lengkap, misalnya yang mengarah kepada itu atau bukti-bukti lain tidak ada menunjuk kepada terjadinya peristiwa pidana atau seseorang melakukan tindak pidana. Apakah itu harus dipaksakan? Ingat yang kita menulis ya, dimaksudkan bahwa asas praduga tak bersalah dan semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Ya, jadi memang itu harus diterapkan ya, seperti itu. Ketika dia tidak bersalah, apakah harus dihukum? Karena berbagai kemungkinan ada ya. Mungkin ada pihak lain yang sering menjadi wacana ya dari atau isu-isu berkembang di masyarakat ya. Mungkin ada orang lain nih yang melakukan pembunuhan itu, tetapi si tersangka RB yang mengakuinya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ramai-ramai, ada mungkin orang tersangka RB salah satunya, dan begitu macam wacana lainnya yang berkembang. Nah, wacana-wacana ini hanya bisa ditepis ketika ada pembuktian
secara hukum benarkah hanya tersangka RB yang terlibat? Apakah ada tersangka lain yang terlibat? Semuanya memang harus mesti dibuktikan secara hukum. Inilah yang tadi bilang bolak-balik, karena masih menemukan, masih mencari seperti itu. Polisi juga pasti sudah bertindak profesional. Jaksa juga tidak mau ketika dia menyatakan lengkap, padahal berkas itu belum lengkap. Seperti itu ya. Oke, dan ini juga menjadi pekerjaan berat untuk para penyidik dan seluruh pihak yang terkait. Oke, nah mungkin di akhir acara kita ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para tribuners yang mungkin mengikuti kasus ini. Ada juga yang geram, ada juga yang berbagai macam karakter lah seperti itu. Kita tentu berharap ya Ella ya, kontrol hukum ini tetap berjalan. Aliansi Peduli Kemanusiaan atau masyarakat umum mesti tetap mengontrol dan mendukung kinerja-kinerja dari penyidik, polisi maupun jaksa, mungkin hingga sampai ke pengadilan jika kasus ini naik ke pengadilan ya. Kontrol itu mesti dijalankan, tetapi perlu catatannya bahwa ketika kontrol itu dilakukan dengan aksi-aksi, tentu dengan cara-cara yang elegan, tidak melanggar hukum. Dan sejauh ini kita lihat memang KPK melakukan aksi-aksinya tetap masih dalam koridor ya, yang masih bisa ditolerir ya, tidak melakukan. Ini tetap harus berjalan, saya rasa. Dan untuk kepada penyidik polisi ya, ini masih ada 26 hari ya, kita tetap percaya bahwa mereka akan maksimal untuk melengkapi petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Dan saran kita mungkin ya adalah kepada penyidik, jika memang terkendala dalam itu, tidak ada salahnya meminta supervisi dari Mabes Polri ya, demi untuk membuktikan bahwa kita sudah bekerja maksimal dan memang hasilnya seperti itu. Tapi perlu ada petunjuk mungkin yang dari Mabes Polri untuk supervisi itu ya, seperti itu. Dan untuk penyidik jaksa juga, kita tentu berharap bahwa kelengkapan berkas itu memang mesti diperlukan. Namun juga ketika memang memungkinkan bahwa berkas itu disidangkan, kenapa tidak? Karena goal terbesar sebenarnya adalah masyarakat menanti proses hukum ini mungkin hingga ke tingkat pengadilan, hingga ke kekuatan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Karena apa ya? Karena sebenarnya menjadi dambaan semua masyarakat, bukan hanya masyarakat ya, masyarakat umum, aliansi, keluarga korban, keluarga tersangka, plus tersangka sebenarnya adalah kepastian hukum. Jadi kepastian hukum yang selama ini kita pikirkan bahwa kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap itu hanya ada di pengadilannya. Jadi bawalah, semoga bisa membawa kasus ini ke pengadilan sehingga hakimlah yang akan memutuskan apakah tersangka RB itu bersalah melakukan pembunuhan sebagaimana yang diakuinya terhadap pembunuhan terhadap Astrid dan lain, ataukah memang bukan dia, sehingga tersangka RB juga memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, tentang pengakuannya, ya, menguji pengakuannya, apa benar pengakuan yang saya lakukan ini memang benar. Saya melakukan atau malah saya tidak melakukan, kemudian saya mengatakan mengaku bahwa saya melakukan. Dan juga keluarga Astrid, keluarga korban juga akhirnya memperoleh kepastian hukum. Oh, hukum ini berjalan dan memang hakim memutuskan dia tidak bersalah, atau hakim memutuskan dia bersalah dengan bukti-bukti yang lain. Karena tentunya pengacara tersangka RB juga mempunyai apa istilahnya, mempunyai bukan dulu ya, seperti mempunyai strategi untuk bagaimana mendampingi tersangka hingga ke pengadilan ya, untuk membuktikan kepada publik bahwa hukum berjalan seperti ini, tersangka klien saya memang bersalah atau tidak. Sebaliknya jaksa juga kemudian mempunyai kewenangan untuk membuktikan di persidangan bahwa sejauh mana tersangka RB itu terlibat dalam kasus kematian Astrid dan Layar ini, seperti itu ya. Dan juga kita tentu berharap ya bahwa hukum ini akan berjalan dengan baik, hukum ini berjalan dengan benar ya, dan hukum tentunya tidak akan memenggal kepala orang yang tidak bersalah ya, dan juga pasti tidak akan membebaskan orang yang bersalah.
maka hargai proses hukum itu, dan kita akan lihat ya, bersalah atau tidak bersalah seseorang mestinya bisa dibuktikan dengan sah dan meyakinkan di depan hukum. Seperti itu ya. Jadi seperti itu, dan kita semua berharap juga semuanya akan terang-terang karena proses yang berjalan ini juga sudah berlarut-larut selama beberapa bulan. Baik, terima kasih banyak Pak Novel sudah bergabung dan berbagi dengan Tribuners pagi hari ini. Tribuners bagian tugas editorial Poskupam hari ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang lain di channel YouTube Poskupam dan juga YouTube dan juga Facebook poskupam.com. Akhir kata saya Elisa Rasid dan bersama Bapak Martin Leo